Halo Sobat Desa Kutu Channel, bertemu kembali dengan saya Ayu Anggraini dari Kim Desa Kutu. Hari ini saya sedang berada di kantor Desa Kutu. Dan hari ini juga kami dari Kim Desa Kutu diberikan kesempatan emas nih untuk ngorto atau ngobrol bareng tokoh dengan tamu ya yang bisa dibilang spesial, amat spesial ya, yaitu Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Bapak Abdul Halim Iskandar atau yang lebih sering dikenal dengan Gus Menteri. Bapak nggih? Ya. Halo Bapak, selamat siang, apa kabar? Sehat Pak nggih? Dan di sini juga ada perbekal kita, ada Bapak Wayan Udana dan ada juga Jerman Desa. Halo Bapak. Nah, gimana nih Pak kunjungan ke desa kami pada hari ini? Lancar Pak nggih? Oh, lancar banget. Saya merasa tersanjung, merasa bersyukur hari ini masuk Desa Kutu, satu desa yang sangat luar biasa harmoninya antara desa adat dengan desa dinas. Dan tadi saya sudah jalan-jalan ke Pantai Pandawa, ke lapangan sepak bola, ke banyak hal yang sudah saya kunjungi, dan yang paling membanggakan adalah semua yang dilakukan oleh kedua tokoh utama kita, Perbekal sama Jero ini adalah untuk kesejahteraan warga masyarakat. Dan itu memang menjadi cita-cita utama kita agar ekonomi desa tumbuh dan merata. Tidak bolehnya tumbuh saja, harus ada tumbuh dan merata. Itu makanya saya bersyukur hari ini bisa mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Desa Kutu. Baik Bapak, terima kasih karena waktu kita sangat singkat Pak ya, langsung saja ke pertanyaan pertama Bapak. Gimana nih Pak upaya dari Kementerian Desa untuk mewujudkan ekonomi masyarakat pedesaan agar bisa tumbuh merata Pak? Nah, kalau usaha dari Kementerian Desa itu kan sifatnya regulatif. Nah, regulasi yang pertama tentu terkait dengan berbagai kelembagaan sesuai dengan SDGs ke-18, kelembagaan desa dinamis, dan ini yang penting, budaya desa adaptif. Ini juga saya temukan di Kutu. Yang saya sebut kehebatan Kutu itu karena betul-betul bisa satu sinergi kolaborasi antara desa adat dan desa dinas. Dan itulah yang selalu saya gaungkan di mana-mana, agar jangan sekali-kali kita merencanakan dan membangun desa keluar dari akar budaya setempat. Ini penting sekali, karena inilah Indonesia. Nah, di dalam implementasinya tentu regulasi yang kita bikin, misalnya pemanfaatan dana desa. Untuk apa? Pada intinya pemanfaatan dana desa itu dua hal. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua untuk peningkatan sumber daya manusia. Sehingga kalau ada orang tanya, dana desa ini untuk apa sih? Untuk apa saja boleh. Yang penting untuk kepentingan dua hal tadi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan SDM. Nah, di Kutu ini sudah terimplementasi dengan bagus. Satu hal yang sangat menarik juga tadi, saya dapat cerita dari beliau, desa adat juga memberi beasiswa, ya kan? Memberi beasiswa kepada warga masyarakat yang punya potensi. Ini jelas bicara tentang pengembangan sumber daya manusia. Jadi bicara pertumbuhan ekonomi yang merata selalu, kemudian diikuti dengan upaya terus meningkatkan peningkatan sumber daya manusia. Itu adalah satu langkah yang sangat ideal yang kita temukan di desa. Baik Bapak, terima kasih. Lalu nih Pak, pertanyaan selanjutnya Pak nggih? Bisa dibilang terakhir juga karena waktu kita sangat mepet Bapak. Boleh tahu nggak sih Pak, apa sebenarnya prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 nanti agar masyarakat kita juga tahu nih, khususnya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Bapak? Jadi kita selalu bicara pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah, pada level desa kita sebut PEN level desa. Jadi pemulihan ekonomi nasional di level desa. Dana desa digunakan untuk itu, misalnya support untuk pertumbuhan UMKM. Bisa juga mengkonsolidasi berbagai usaha yang sudah berjalan di masyarakat melalui BUMDes atau BUMDesma atau BUMDA. Itu mengkonsolidasi berbagai usaha yang dilakukan masyarakat, mulai dari proses produksinya, packagingnya, pemasarannya. Karena pada intinya yang paling penting adalah bicara
pemasaran. Nah, semua itu prioritas utamanya kemana? SDGs yang pertama, apa? Desa tanpa kemiskinan. Nah, jadi kita semua bergerak menuju kepada terwujudnya desa tanpa kemiskinan. Apalagi Pak Presiden sudah mentargetkan agar di tahun 2024 nanti Indonesia nol kemiskinan ekstrim atau kemiskinan kronis. Nah, tentu dana desa prioritas utamanya diarahkan untuk ke sana. Tentang jenisnya tergantung kreativitas dari Pak Perbekel, tergantung kreativitas dari desa, juga dari BPD. Dan jangan lupa saya selalu berpesan di dalam melaksanakan musyawarah untuk menyusun prioritas penggunaan dana desa atau rencana kerja desa, rencana kerja bangunan desa, tolong dilibatkan seluruh komponen itu ya, perempuannya, warga-warga dari representasi adat dan seterusnya. Nah, kalau di sini pasti tidak ada masalah karena kebetulan hebatnya di sini adalah desa wilayah desa adat dengan desa dinas sama. Ya, itu yang luar biasa di desa itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya serta jawabannya. Sekarang saya ingin gini nih, mau bertanya ke Perbekel dan Jero Desa nih. Gimana nih harapan dan perasaannya karena Desa Kutuh nih dipilih langsung sebagai contoh kampanye informasi pembangunan desa kategori tipologi desa ekonomi tumbuh merata. Baik, terima kasih. Tentunya kalau Pak Menteri tadi rasa syukur dapat mengunjungi Desa Kutuh, tentunya kami mewakili masyarakat Desa Kutuh luar biasa dan apresiasi yang sebesar-besarnya ini langka Pak Menteri, dan kebetulan ini orang tua kami yang di pusat lah, saya anggap seperti itu karena kami yang pemerintahan yang paling rendah, tentunya merasa bersyukur terkait dengan apa menjadi program SDGs di poin untuk ekonomi tumbuh merata. Apa yang diharapkan oleh Bapak Menteri itu sudah kita lakukan, ya itu sudah kita lakukan dan memang implementasinya di bawah. Bagaimana kita pemberdayaan masyarakat sekarang ini kita lagi menggemakan, ya menggaungkan, menghidupkan kembali UMKM yang ada di Desa Kutuh. Bayangkan 200 warung itu adalah bagian dari pembinaan BUMDes. Itu yang luar biasa, sehingga BUMDes ini menjadi sebuah grosirnya pada unit barang dan jasa, kemudian mereka yang mentransfer ke warung-warung. Nah itu sehingga dari tenaga kerja yang terserap juga sangat luar biasa dari 60 itu, sehingga ini mampu juga memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi Desa Kutuh kuat, masyarakatnya pasti sejahtera. Itu saya kira. Saya berterima kasih, selamat datang di Desa Kutuh Pak Menteri, dan kehadiran Pak Menteri ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Ini khusus di Desa Adat, saya mengucapkan terima kasih Pak Menteri sudah datang ke Desa Adat Kutuh. Karena kebetulan Desa Adat Kutuh dengan Desa Kutuhnya jadi satu nih, satu Desa Adat, satu Desa Dinas nih. Itu jadi kolaborasi sinergitas ini memang dari dulu sudah ditanamkan para tetua kita gitu loh. Jadi untuk harapan kita untuk Desa Adat ini karena di Bali. Kenapa? Karena dari legalitasnya Desa Adat itu adalah desa yang otonom penuh. Ini kemudian sekarang baru di provinsi ada ini baru Bali aja mungkin nih ada perdanya, lewat perdanya udah. Nah mudah-mudahan Bali ini dijadikan contoh juga sehingga menguatkan desa adat yang ada di Indonesia. Itu harapan kami sehingga di pusat pun desa adat akan kuat juga, jangan hanya lokalan. Ini yang kami harapkan. Kalau itu bisa diharapkan, saya kira program dari Bapak Presiden untuk mewujudkan perekonomian dari tingkat desa ke pusat ini, tumbuhnya di desa baru ke pusat, saya kira bisa terlaksana Pak. Jadi harapan kami mohon, jadi saya nitip dulu, kuatkanlah desa adat ini sampai ke tingkat pusat. Itu aja harapan saya. Baik, itu tadi bincang-bincang kita atau ngorto atau ngobrol bareng tokoh bersama dengan Bapak Menteri, Pak Perbekel dan Jero Desa pada siang hari ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Ayu Anggraini melaporkan dari lokasi.